Kan ada juga orang bilang gini, gue minum kopi nih misalkan. Tidur-tidur aja gitu loh, walaupun Robusta. Coba tanya, minum kopinya real kopi hitam kah atau pakai gula? Gimana sih caranya bikin kopi tubruk tapi rasa kafe? Nah, itu dia yang penting itu. Itu dia yang penting. Kita bisa ngafe di rumah. Iya, gitu. Itu dia. Kadang udah saya sajikan capek-capek segala macam. Kocek. Karena kebiasaan ada gulanya. Padahal kan nggak ada. Padahal kan nggak ada gitu kan. Jadikan hidupmu itu berarti dan bermakna. Kan gue lupa kan bro. Emang itu keluar langsung sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang Sobat Podcast News.id di dalam program Ngopi Barbar. Ngopi pintar, bareng barista. Saya excited banget ada di program ini karena program ini tuh benar-benar edukatif banget. Dan tentunya saya nggak akan sendirian di sini. Balik lagi bersama seniman kopi kesayangan kita tentunya ada Bang Paulo. Selamat datang. Terima kasih. Gimana Bang? Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Nah Bang, biasa ya kita kan di program Ngopi Barbar ini menjadi salah satu program edukasi ya untuk teman-teman semua yang di rumah yang memang pecinta kopi, yang suka banget sama kopi atau lagi pengen banget ngulik-ngulik kopi nih ya yang belum tahu. Kalian semua wajib banget yang namanya subscribe ada di bawah ini. Jangan lupa like juga, share ke teman-teman kalian semuanya bahwa program ini menarik dan edukatif banget. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi update-update apa aja sih yang ada di podcast news.id ini. Oke. Nah Bang, hari ini kita mau ngapain nih Bang? Nah, kita nih kopi tubruk nih hari ini. Kita mau bikin kopi tubruk. Kopi tubruk tuh pernah kenal nggak kopi tubruk? Pernah sih Bang. Pernah denger? Pernah nyoba nggak? Pernah sih, tapi nggak tahu ya, mungkin seenak Bang Pol atau enggak ya. Sebelum kita bikin kopi tubruk, mungkin kebiasaan orang ya mungkin kopi pakai gula lah gitu ya. Iya. Kopi pakai gula dan dikocek. Seperti itu kan ya. Tapi kalau di sini kita mau menyajikan ini kopi tubruk real bubuk kopi tanpa gula. Oh gitu. Nah, karena kan biasanya juga saya misalkan di rumah nih Bang ya. Ada bukan kopi-kopi saset gitu karena yang memang nggak jelas gitu. Kadang masih pakai gula atau misalkan memang masaknya tuh kayak di kompor apa segala macam, digodok gitu ya. Yang akhirnya tuh kayak kok ada pahit-pahitnya atau apa segala macam gitu. Nah, kopi tubruk itu sendiri apa sih Bang? Nama kopi atau apa Bang kopi tubruk? Kopi tubruk itu sebenarnya simple. Simpelnya apa? Bener disebut dengan nama kopi. Tapi prosesnya itu sesimpel orang tua zaman dulu nih. Kopi yang hanya ditubrukkan oleh air. Seperti itu. Tapi kadang orang salah. Salahnya apa? Kadang kopi yang diseduh itu ya kopi yang udah digoreng sampai hitam. Sampai gosong. Kata orang dulu katanya kalau seperti ini, nah ini kebetulan saya bawa sampel juga. Seperti ini masih dibilang belum matang katanya. Oh gitu, harus sampai hitam. Sampai hitam kalau dulu. Iya. Tapi kalau sekarang setelah kita mengerti bahwa kadar kopi itu ada multivitaminnya. Jadi kan kita pengen nih sebuah kopi tubruk ini yang kita minum, yang kita konsumsi itu ada manfaat dong. Iya, betul. Iya, betul nggak ya? Benar. Nggak hanya, minum kopi gua seger. Iya. Tidak hanya itu. Atau cuma enaknya doang. Atau enaknya doang karena manis itu kan. Betul. Yang kita mauin adalah kita minum kopi ini, kita ada manfaat antara lain. Kita tidak mudah pikun nantinya. Ada manfaat di kopi tersebut. Gitu. Dan juga untuk syaraf. Syaraf. Kayak orang yang bergetar tangan, Parkinson. Seperti itu dengan kopi. Nah, kopi apa sih yang baik untuk kita tubruk? Nah, itu kan pasti kan Mas Rasul juga nanya nih ya. Pasti dong. Apa nih gitu kan? Pasti, nah, kopi yang baik itu nggak hanya Robusta sebenarnya.
the best coffee-nya itu adalah Arabica. Arabica. Nah, Bang, gini. Oke. Jadi ada banyak orang yang bilang ya, teman-teman, misalkan kayak, buat yang baru banget ngopi, Betul. jangan Arabica, karena Takut Arabica itu asem. asam, terus nanti lambung apa segala macam. Itu ada pengaruhnya nggak sih? Maksudnya tentang Robusta, Arabica, tentang mah dan keasaman dan lain-lain lah gitu. Saya sedikit menginformasikan ya. Untuk Robusta sendiri itu tinggi kafein. Tinggi kafein. Untuk Arabica itu kafeinnya lebih rendah daripada Robusta. Tetapi ada kandungan mineral dan vitaminnya yang terdapat di kopi Arabica. Nah, gitu. Dan saat ini yang saya mau praktekkan adalah kopi tubruk ini full Arabica nih. Full Arabica. Jadi yang saya sajikan ini bukan hanya aroma yang akan keluar nanti. Tapi di saat kita seruput, itu akan ada manfaat yang lebih. Bukan hanya sekedar, oh iya gue minum kopi, gue melek. Gitu loh. Iya, di sini kita bisa minum kopi tubruk di malam hari pun bisa. Iya. Kadang orang kan bersuges nih, aduh gue minum kopi nih, bisa-bisa gue nggak tidur gitu. Melek terus nih, gue melotot mulu nih misalkan gitu. Nah di sini makanya kenapa dirubah ke Arabica supaya kita bisa enjoy. Oh gitu. Malah sebenarnya yang benar-benar bikin melek banget itu Robusta, Bang. Untuk kafein tinggi, untuk kita melek Robusta. Tapi kadang orang salah minum di malam hari. Iya. Itu. Kan ada juga orang bilang gini, gue minum kopi nih misalkan, tidur-tidur aja gitu loh. Walaupun Robusta, coba tanya, minum kopinya real kopi hitam kah atau pakai gula? Kalau pakai gula, tidur-tidur aja karena kan naik gula. Ada gula. Oh iya. Jadi ngantuk gitu. Ya ini menarik banget teman-teman ya. Jadi memang dari kopi ini kita bisa mendapatkan manfaatnya yang banyak banget. Yang penting dengan ilmu-ilmu yang memang teman-teman nih belum tahu nih kan bakalan tahu nih jadinya ya teman-teman semua. Nah oke Bang. Jadi kita kan bakal ngekupas banget tentang kopi tubruk nih Bang ya. Nah sebelum nanti Bang Paul menyajikan untuk teman-teman di rumah, untuk dilihat mungkin sama teman-teman di rumah gimana sih caranya bikin kopi tubruk tapi rasa kafe. Itu dia yang penting itu. Itu dia yang penting. Kita bisa ngafe di rumah. Ya gitu. Itu dia. Tapi tetap kalian kalau misalkan mau kopi tubruk paling mantap ya kesini ke Nas Kopi. Ketemu langsung sama Bang Paul ya. Ditunggu sama saya. Itu dia. Ditunggu. Nah Bang, saya punya beberapa pertanyaan Bang ya yang mungkin memang bisa mewakili teman-teman di rumah di sana kan Bang yang nonton dari sana. Nah, kopi tubruk ini kan sangat umum ya Bang dari zaman dulu. Mungkin dari sebelum saya lahir gitu ya. Udah dari zaman nenek moyang kita malah. Iya. Dan kopi tubruk itu memang apakah hanya di Indonesia saja istilah kopi tubruk ini atau di semua belahan dunia ini ada kopi tubruk ini? Oke. Pertanyaan itu sangat banyak sekali dilontarkan sama orang nih. Iya. Kopi tubruk ini apakah hasil dari Indonesia aja kopi tubruk gitu loh. Karena bahasanya kan tubruk. Sebenarnya kalau asli Indonesia kopi godok. Kopi godok. Kopi godok sebenarnya. Kopi tubruk itu kenapa bisa keluar sebagai kopi tubruk? Karena kalau semua dunia ya yang ini pertanyakan tadi ada semua belahan dunia, betul. Kopi tubruk itu ada di semua belahan dunia. Kenapa? Karena proses dari menubruk bubuk kopi dengan air panas itu adalah proses cupping. Cupping itu apa? Cupping itu setelah kita memanggang nih, manggang biji kopi itu harus digiling, dia harus di cupping. Untuk apa? Gunanya untuk mengetahui konsistensi yang kita panggang ini atau hasil yang kita panggang ini udah sesuai belum nih dengan keperluan kita atau kafe kita nih, gitu kurang lebihnya itu. Jadi proses dalam kopi tubruk itu di semua dunia, bahkan yang sekarang ini banyak kopi ada di mana-mana nih, kedai-kedai kopi banyak berjamur di mana-mana. Proses cupping itu sangat penting, atau yang disebut dengan tanda kutip kopi tubruk. Itu dia. Jadi memang semua belahan dunia melakukan itu. Kalau yang bergelut di bidang perkopian, kalau misalkan di luar negeri nih Bang. Negeri, oke. Itu namanya apa Bang? Kan di sini kopi tubruk ya. Nah, kalau di luar negeri itu cupping kita nyebutnya. Cupping. Kalau di luar negeri itu ya proses yang kopi tubruk itu memang tidak dijual secara kayak di Indonesia nih. Oh, bahwa di Indonesia ini ada kopi tubruk yang ada ampasnya nih. Orang bule kurang suka ada ampasnya gitu. Jadi makanya timbullah mesin-mesin espresso segala macam seperti itu. Untuk si kopi tubruk sendiri ini, dia itu memang kalau di setiap belahan dunia itu tidak menyajikan secara masuk ke dalam menu nih.
Ya misalkan seperti ini gitu, Iya, menu nggak akan ada. Itu hanya di Indonesia dan di Asia. Asia. Ini teman-teman saya juga baru Gitu. tahu. Ya, ini pentingnya banget kalian belajar namanya edukasi kayak gini teman-teman ya. Oke Bang, pertanyaan kedua nih Bang ya. Oke. Biji kopi atau jenis kopi apa yang benar-benar cocok banget dijadikan kopi tubruk? Oke. Biji kopi, semua jenis biji kopi enak dibikin kopi tubruk. Oke. Kalau kita mengolahnya yang benar. Kalau kita tahu cara seduhnya. Dari mulai Robusta, dari mulai Arabica, Piberry, yang itu biji tunggal kita nyebutnya. Semua jenis biji kopi itu bisa kita tubruk. Asal tahu air, suhunya, sama kekasaran gilingannya. Begitu. Nah, jadi saya simpulkan bahwa semua jenis biji kopi itu bisa kita bikin kopi tubruk. Oh gitu. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang gilingan nih Bang. Gilingan. Kan Oke. ada yang halus, Betul. ada yang kasar. Betul. Nah, kalau kopi tubruk sendiri nih baiknya gitu, Oke. itu pakai gilingan yang seperti apa? Oke. Untuk gilingan halus, itu biasanya orang menggunakan mesin yang disebut dengan mesin espresso. Itu akan jadi kopi pekat. Kopi pekat. Nah, ini saya menjelaskan apa sedikit dulu nih ya, supaya tahu range-nya gitu Iya, jadinya. betul. Terus untuk naik lagi ke agak kasar, itu kita pakai untuk kopi tubruk dan V60 Ya, V60. atau drip kita sebutnya. Seperti itu. Untuk ke kasar, ke bagian yang paling kasar, itu biasanya kita bikin cold brew. Cold brew itu yang seperti video-video yang itu kemarin kita ini ya. Nih, gitu. teman-teman yang mau nonton cold brew, lihat video sebelumnya ya. Next nih Bang, Yes. sebelum kita ke penyajian kopi ya. Ini kan Bang Paul pastinya banyak banget customer-customer yang dulu ya, Yeah. konsumen-konsumen. Itu biasanya penikmat-penikmatnya kopi tubruk ini lebih seneng yang jenis apa Bang? Oh, jenis apa? Oke. Di sini saya simpulkan adalah gini. Kopi tubruk memang Robusta, Arabica dominan, semua orang bisa terima. Tapi karena di sini di Nas Kopi ini gitu saya mengangkat sebuah house blend. House blend. Bahkan ada 2 house blend sekarang di Nas Kopi ini. Jadi yang satu ini disebut dengan Paul Blend yang sudah tersedia ada di hoopernya di bar di Nas Kopi, itu yang udah orang kurang lebih 85% kita bisa bilang lah pada suka. Nah, kebelakangan ini ada orang yang pengen dibuat V60 nih. V60 itu kalau kita pakai house blend bisa, tapi cenderung lebih kuat rasanya. Jadi ada orang yang mungkin kekinian lah kita ngomong ya, kekinian ini dia pengen relax, pengen santai. Tercetuslah house blend yang kedua, kocak blend kita nyebutnya. Ya, kocak blend. Itu Kocak lucu emang kopi banget. Yes, itu terbesitnya gini, kita lagi waktu itu dengan tim Nas Kopi nih, lagi ngumpul, lagi bercandaan, ketawa-ketawaan gitu loh. Terus lagi minum kopi seduh nih kita nih. Lagi saat kita ngumpul bareng, tercetuslah tuh dari salah satu tim saya bilang, oh ini kenapa nggak kita ini aja Bang Paul katanya. Yuk bikinin lagi dong buat Nas Kopi specialty-nya nih untuk V60 kocak blend. Kocak blend, mulailah tumbuh nama kocak blend itu. Itulah. Gitu Dan ceritanya. apa bedanya nih? Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi kan ya, lebih suka mana nih customer nih? Robusta, Arabica atau apa gitu ya. Kalau di saya itu kita sajikan ada yang single origin atau yang full Arabica. Ada. Cuman cenderung itu kita seduh dengan metode tubruk yang sekarang ini itu cenderung akan asam. Akan ada rasa asamnya. Karena Arabica. Karena Arabica, betul. Cuman kalau kita tahu tentang manfaatnya, orang pasti akan lebih nyari full Arabica. Gitu. Tapi karena di sini di Nas Kopi ini kita udah ada blend, jadi blend itulah yang saya seduh untuk bikin kopi tubruk. Apa itu isinya blend tuh? Ada Arabica, ada Robusta. Oh gitu. Jadi maksudnya menyesuaikan lidah pangsa kita di sekeliling kita ngomong ya. Jadi misalkan ada yang suka Robusta ini udah ada, Arabica udah ada gitu ya. Udah komplit. Komplit gitu. Jadi teman-teman jangan bingung. Kalian datang ke sini udah langsung dimanjain pokoknya sama Bang Paul ya di Nas Kopi. Teman-teman pasti kan udah nggak sabar nih ngelihat penyajian buatan Bang Paul ya, kopi tubruknya yang emang benar-benar nanti kalian bisa coba di rumah.
gimana caranya bikin kopi tubruk seenak di kafe gitu. Oke Bang, Oke. boleh Bang silakan. Oke, sebelum saya nyeduh nih, saya mau sedikit memberi info dulu bahwa kopi ini nggak hanya main kopi dibubukin langsung ditubruk. Harus ada yang namanya gramasi. Tahu nih kita takaran saji kita berapa. Kita mau strong, kita mau relax time atau nggak mau strong banget deh. Nah itu harus kita ini. Cuman golden rasionya yang saya mau bagikan adalah itu 1:15. 1:15. Ya. Itu maksudnya gimana? Jadi misalkan 14 gram bubuk kopi yang akan kita gunakan itu akan 210 mili air panas. Kurang lebihnya di situ. Nah itu udah golden ratio. Jadi orang yang suka kopi pun suka, yang baru mungkin dia nyobain kopi berampas atau kopi tubruk ini dia juga suka. Gitu. Ya. Oke, ya ini apa saya praktekin ya. Nah, untuk semua sobat Kopi Barbar, biasakan di rumah pun kita harus mensteril sebelum kita membuat kopi. Takut kan kita taruh di rumah itu kan ditelungkupin begitu ada abu atau apa gitu. Dan cuci tangan ya. Yes. Yang habis itu patah. Nanti kopinya rasanya asin. Itu steril lah. Steril ya. Simple tangan, kok. Steril itu hanya masukkan air panas ke gelas Anda seperti ini, langsung kita buang seperti ini, kita taruh. Nah ini kita ambil bubuk kopinya ini, sudah saya grind ya. Nah ini mungkin bisa dilihat ya, ukurannya seperti ini ya. Jadi tidak terlalu halus dan juga tidak terlalu kasar. Nah ini Mas Hasno mungkin bisa lihat ya. Ini sebutannya apa? Medium kita ya. Jadi tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Supaya apa? Kalau dia terlalu halus itu akan dominan pahit. Oh gitu. Kopi apapun, Arabica pun dia kalau terlalu halus dia tetap keluar pahit. Malah saya kira kebalikannya Bang. Oh enggak. Kalau kasar pahit gitu ya? Bukan. Gitu. Jadi kalau dia kasar sekali, asamnya yang keluar. Kalau di tengah-tengah seperti ini, dia akan balance. Balance antara asam sama pahitannya. Betul. Nah ini kita ambil 14 gram. Kalau sobat-sobat semua di rumah nggak ada timbangan segala macam, cukup pakai sendok teh seperti ini. Kayak ini kurang lebih kita pakai 2 kurang sedikit ya. Itu dan biasakan untuk setelah ambil bubuk kopi yang di storage apapun itu toples atau apa biasakan tutup kembali supaya dia tidak lembab jadinya ya. Taruh. Nah ini harus dibuyarkan ya. Itu kita ngomong ya, dibuyarkan dulu. Jangan langsung udah begini, udah aja terus dikocek, jangan ya. Ini saya taruh ininya. Itu kenapa tuh Bang? Kenapa harus dibuyarkan? Dibuyarkan supaya saat sentuhan dari air panas ini masuk ke sela-sela bubuk kopinya, dia akan terekstrak dengan sempurna, begitu. Dan juga ada caranya Mas Rusnu. Nah, jadi kita nih ya, misalkan ini udah siap begini ya, ini udah siap seperti ini. Ini kita tidak boleh langsung ditubrukin semua nih air nih. Kita kurang lebih sampai membasahi dulu. Sampai membasahi dulu semua bubuk kopinya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita stop dulu nih. Kita stop dan tidak ada masuk metode aduk. Tidak boleh diaduk. Kopi tubruk itu tidak boleh diaduk. Nanti Mas Rusnu mungkin bisa rasakan nanti ya. Iya. Nah, setelah begini kurang lebih 10 detik. Supaya apa? Sama dengan proses V60 pada umumnya, dia ada proses yang namanya blooming. Nah, masih ingat nggak yang di video yang kemarin nih? Nah, proses blooming. Nah, mungkin sobat-sobat mungkin yang udah nonton, yang udah mungkin video ya kemarin-kemarin tuh ada yang saya sebutkan proses blooming. Itu di episode 1 ya? Ya, betul sekali. Jadi ada proses blooming, fungsinya mungkin teman-teman masih ingat gitu ya. Dia untuk mengeluarkan gas dari proses pembakaran kita proses blooming itu mengeluarkan gas. Fungsinya untuk apa? Saat kita minum itu tidak mengganggu mah kita. Gitu. Jadi biar yang lambung pun aman punya betul mah sekali. Aman, ya. Nah, di saat blooming ini bisa dicium aromanya. Ini yang disebut dengan relaksasi time. Bukan hanya minum tanda kutip wine, tapi kopi pun kita bisa menikmatinya. Karena sebelum kita minum pun dicium aromanya udah bikin rileks. Gitu ya. Nah, setelah 10 detik seperti ini, kita lanjutkan dengan cara 1 titik. 1 titik saja. Jangan terlalu dipuring ya, jangan terlalu diputar ininya.
1 titik saja. Ini sampai 3 perapat hampir penuh. Terus seperti ini. Nah, sampai 3 perapat di bibirnya gelas ya. Ini cukup. Seperti ini. Nah, ini sampai detik ini pun tidak ada proses pengadukan. Jadi kita biarkan dia, gitu loh. Biarkan dia sejenak seperti ini, sampai dia udah adem sedikit, baru nanti untuk menikmatinya kita cukup ambil sendok, dan ini ampas-ampas yang ada di atas ini disingkirkan. Bukan dibuang ya, tapi disingkirkan. Fungsinya apa? Dia akan mendem nanti. Jadi gitu. Yang kita seruput itu murni benar-benar hanya air dari kopi tersebut. Begitu. Ya. Nah, ini kita singkirkan seperti ini. Nah, Bang, ada perbedaan nggak sih di betul-betul disaring atau di seperti kayak gini nih, Bang? Betul. Ada perbedaan nggak? Pertanyaan itu umum sebenarnya. Bang, kalau ini kan dia nggak enak takut rasanya gini lah. Nah, kadang orang kalau misalkan disaring memang itu clean, bersih. Kalau ditubruk memang agak butek kalau saat kita lihat di lampu misalkan ya. Itu apalagi dengan gelas sajinya mungkin dia bening nih. Akan terlihat, akan lebih butek. Tapi jangan salah. Ekstraksi yang terbaik itu kopi tubruk. Karena apa? Kita bisa mainkan mau minum strong atau tidak. Kalau mau strong, suhu panasnya kita naikin, kita tubruk dan kita diamin secara blooming itu agak lebih lama. Kalau untuk V60 yang pada umumnya kan dia hanya lewat. Hanya lewat doang. Berarti proses ekstraksi itu hanya kurang lebih 1-2 menit doang. Tapi kalau kopi tubruk kita misalkan dibuatnya ini setengah jam sebelum misalkan. Oh ya gue mau strong nih gitu misalkan. Nah itu boleh aja. Dan hasil lepas diseruput itu nanti akan lebih strong. Bedanya di situ. Berarti gini Bang, antara V60 sama kopi tubruk itu khasiatnya lebih keluar yang kopi tubruk ini, Bang? Kalau mineralis semuanya vitamin ya memang kopi tubruk. Karena kan kalau V60 yang saya sebutkan tadi kan dia hanya pass over doang lah kurang lebihnya. Hanya lewat, air lewat, selesai turun, selesai clear gitu. Kalau ini kan dia memang direndam. Nah. Cuman memang kekurangannya butek. Nah, yang kadang bikin orang tuh jadi, ini apa sih kopi kayak gini gitu. Nah, saya sajikan ke Mas Susno nih. Biar teman-teman lihat nih ya. Nah, dan caranya juga jangan diseruput. Ambil sendok. Nah ini saya praktekin gini ya. Ini apa pura-puranya ada ininya kopi ya. Jadi gini Mas. Ini biar ini mungkin teman-teman nih di kamera yang kelihatan lah ya. Beginiin dulu. Gini kan, perlahan jangan sampai ada apa metode aduk ya. Nah lalu diambil gini. Diambil gini ke depan. Ke depan. Depan. Pelan-pelan seruput gitu. Gitu Bang? Yes, seruput. Nah, soft banget ya? Yes. Soft banget. Ini yang golden ratio, yang kebanyakan orang nggak kaget saat minum kopi. Gitu. Nah, ini Bang, agak pertanyaan di luar ini sebenarnya sih, mungkin karena saya juga nggak tahu ya. Jadi gini lah, ini kan setelah si sendok ini mau ditaruh gini apa gini sama aja Bang? Beda. Atau beda kan? Beda. Misalkan ini kan jadi keganggu gitu, buyar lagi gitu. Betul. Oh, berarti abis kita seruput, taruh kembali di luar. Betul. Dan cara menikmatinya seperti itu. Sebenarnya kopi tubruk yang real ya, yang sebenarnya. Jadi orang kadang tuh apa salahnya gini. Setelah begini, seruput, taruh. Itu satu. Yang kedua, kadang udah saya sajikan capek-capek segala macam. Oceh. Karena kebiasaan ada gulanya. Padahal kan nggak ada. Padahal kan nggak ada gitu kan. Biasanya gitu, dikocek. Udah capek-capek kita dari meja bar nih misalkan udah pelan-pelan. Ya dengan lebaynya gitu kan, pelan-pelan. Pas sampai di tamu udah. Oke, gitu. Oke, gitu kan. Nah, jadi kan biar ini teman-teman yang di rumah mau datang ke sini, terus pas waktu misalkan pesan kopi tubruk udah di meja, jangan dikocek lagi. Dan diusahakan. Nah, ini saya masukin selipan. Diusahakan di area bar aja deh. Yang saya liatin. Nah, Bang, untuk kopi tubruk Bang Paul kali ini, apa sih filosofinya, Bang, untuk kopinya?
Oke, baik. Saya membuat kopi itu pasti ada arti. Saya meracik house blend itu pasti ada maknanya. Iya. Mungkin ya untuk sobat-sobat yang ada di luar sana, saya hanya memberi sedikit filosofi yang mudah-mudahan bermanfaat buat banyak orang. Saya ambil dari tema kopi ini adalah jadikan hidupmu itu bermanfaat buat orang lain. Seperti seduhan secangkir kopi yang dapat mengeluarkan aroma dan rasa dari setiap seruputanmu. Itu keren banget. Jangan minta ulang lagi ya. Itu dia Sobat Ngopi Barbar. Kita udah ngebedah kupas-kupas dari seniman paling mantep sejagat raya. Wah, tinggi. Ini tentang kopi tubruk ini kita dapat banyak manfaatnya tentunya ya. Nggak cuman yang namanya ini cara bikinnya gimana atau apa segala macam. Sobat Ngopi Barbar bisa nonton video-video kita dari sebelumnya, dari episode pertama tentang edukasi-edukasi kita tentunya yang pasti bermanfaat banget buat teman-teman semua. Apalagi teman-teman yang pengen banget belajar bikin kopi di rumah atau misalkan lagi pengen ngulik-ngulik kopi kayak gitu segala macam, jangan lupa di-subscribe supaya kalian bisa tahu nanti ada apa aja, apalagi pakai tombol loncengnya nih Bang ya, biar masuk tuh ke notifnya. Kan kalian punya handphone semuanya, jangan mungkin ada yang mau ditanyakan juga boleh. Iya, bener. Silakan. Ketik aja langsung di kolom komentar gitu. Silakan. Nanti langsung bisa dibalas sama Bang Pol. Siap. Oke. Teman-teman semua yang pengen banget ketemu Bang Polnya langsung, pengen banget nyobain kopi-kopi paling enak banget nih yang bikinan Bang Pol langsung nih, tinggal langsung datang ke Nas Kopi, alamatnya ada di sini ya, di capture atau apa kalian bisa cari di Google, tinggal ketik aja Nas Kopi, itu langsung muncul pasti. Ingat teman-teman, Nas Kopi tidak buka cabang, cuma di sini doang nih ya, Nas Kopi by Bang Pol. Oke teman-teman semua, terima kasih yang udah menyaksikan, jangan lupa di subscribe, like dan share ke teman-teman semua supaya kita lebih semangat lagi bikin konten-kontennya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikutin episode selanjutnya ya. Marah itu, serem banget, gue takut. Bareng-bareng gini. Oke, ya, 1, 2, 3. Jangan lupa lanjutin episode selanjutnya. Oh lanjutin. Lanjutkan. Oke. Jangan lupa ikuti episode Ngopi Barbar selanjutnya. Hanya di Nas Kopi. Oh, Nas Kopi. Kok di Nas Kopi? Kok Nas Kopi? Gue jadi lagi bikin tadi lagi gini, lagi dari Jai. Belum mati, Nam. Ambil sinematiknya. San. Ini matiin ya.